Semangat pagi Ananda. Apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari buku Bupena kalian. Bupena jilid 2D untuk tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain pada pembelajaran yang pertama dan pembelajaran yang kedua. Nah, yuk kita langsung ke pembelajarannya ya. Nah, pada subtema 3 ini, di pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, kita akan kembali belajar informasi dari fabel. Nah, tentu Ananda masih ingat apa itu fabel. Ya, fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Untuk mengetahui informasi dalam fabel, kita harus memahami seluruh isi fabel terlebih dahulu. Nah, kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan di dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, sekarang coba kalian buka buku Bupena kalian, Bupena jilid 2D pada halaman 49. Nah, nanti pada halaman 49 kalian akan menemukan fabel dengan judul Ketakutan Akibat Rasa Penasaran. Nah, coba kalian buka buku kalian dulu. Sudahkah kalian menemukannya? Baik, jika kalian sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama ya. Fabel pada halaman 49 buku jilid 2D Bupena kalian. Di sebuah padang rumput, hiduplah ibu belalang, ayah belalang, dan anak belalang. Ayah dan ibu belalang sangat menyayangi anak belalang. Pada suatu hari, anak belalang ingin bermain ke padang rumput seberang. Rumput-rumput di sana kelihatannya lebih segar. Anak belalang pun penasaran ingin mengunjunginya. Namun, ayah belalang melarangnya karena tempat tersebut berbahaya. Anak belalang mengangguk pelan. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, ia penasaran dengan tempat tersebut. Anak belalang pun menyusun rencana untuk pergi diam-diam. Ia mengajak kedua sahabatnya, yaitu Walang Sangit dan Kepik. Pagi-pagi sekali, anak belalang, Walang Sangit, dan Kepik pergi ke halaman rumah sebelah. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan kemunculan 2 ekor kumbang tanduk besar dan seekor kadal. Wajah mereka tampak tidak ramah. Anak belalang, Walang Sangit, dan Kepik pun ketakutan. Mereka segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera menceritakan kejadian tersebut kepada ayah belalang. Mereka meminta maaf dan berjanji untuk selalu mendengarkan nasihat ayahnya. Nah, setelah kalian mendengarkan dengan seksama cerita yang kita baca bersama-sama tadi, atau hanya mendengarkan saja ya, kalian pasti akan menemukan informasi yang terdapat pada fabel tersebut. Nah, informasi yang terdapat fabel tersebut diantaranya yaitu tokoh fabel adalah ayah belalang, anak belalang, Walang Sangit, Kepik, kumbang, dan kadal. Dan informasi yang kedua yang dapat kalian peroleh yaitu anak belalang tidak mematuhi nasihat ayah belalang. Akibatnya, anak belalang mendapat pengalaman yang menakutkan. Nah, demikian tadi ya fabel yang ada pada halaman 49 sampai dengan halaman 50. Nah, selanjutnya Ananda
mari kita belajar dari muatan matematika, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, pecahan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kembali tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Sekarang coba perhatikan contoh yang ada berikut ini. Nah, di sini ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. Nah, yang pertama, 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2. 1 dibagi 2. 1/2. Nah, kemudian pada kue yang kedua, di sini coba perhatikan. Ada 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3. 1 dibagi 3. 1/3. Nah, untuk kue yang ketiga, 1 kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4. 1 dibagi 4. Nah, bagaimana Ananda? Sudah paham belum tentang pecahan? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian paham ya dengan pembahasan dan contoh yang telah Ibu berikan ini. Selanjutnya, mari kita belajar dari muatan SBDP, menggambar imajinasi. Nah, Ananda, salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Perhatikan gambar. Jika kalian ingin menggambar imajinasi, seperti contohnya ketika kalian ingin menggambar mobil. Nah, ketika sedang menggambar mobil, kalian sebelumnya harus membuat sebuah sketsa. Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Nah, Ananda, selanjutnya yuk kita belajar dari muatan PPKN. Hari ini di muatan PPKN pada pembelajaran 2, kita belajar keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Nah, Ananda, ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Nah, Ananda, kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Contohnya, ketika kita memiliki tinggi yang lebih tinggi dari teman kita, maka kita dapat membantu teman kita mengambilkan barang di tempat yang tinggi. Seperti contoh yang ada ini ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar kembali dalam muatan bahasa Indonesia untuk pembelajaran yang kedua ini. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar kembali kata sapaan dalam fabel. Ingat Ananda, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Contohnya, maaf tikus tanah, sebenarnya kami di sini ingin berbicara denganmu.
ucap Geri. Nah, dari contoh kalimat ini kita ketahui bahwa kalimat ini diucapkan oleh tokoh yaitu Geri. Geri mengucapkan, "Maaf tikus tanah. Sebenarnya kami di sini ingin berbicara denganmu." Nah, kata sapaan yang diucapkan oleh Geri yaitu dengan menyebutkan tikus tanah, yaitu kata sapaan yang berupa tokoh. Nah, bagaimana Ananda? Apakah kalian paham dengan pembahasan yang Ibu berikan pada hari ini? Ya, dengan berakhirnya pembelajaran kita di muatan bahasa Indonesia, maka berakhir pula pembahasan Ibu yang dapat Ibu berikan untuk hari ini. Dan Ibu Ismaria berharap pembahasan yang sudah Ibu berikan tadi dapat membantu Ananda mempelajari materi yang ada dalam buku Bupena kalian untuk Bupena Jilid 2D, tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Dan Ananda, sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dengan dibimbing oleh anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Terima kasih Ananda.